yadullahi fauqa aydihim. Ayat yang lain ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, dia kan tidak mau. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua yadayya, dengan kedua tangan saya. Ini ikhbar. Ini adalah informasi yang ada dalam Al-Quranul Karim. Konsekuensi dari kita berkeyakinan, tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang telah dia beritakan. Ketika Allah yang memberitakan, mengisbatkan pada diri dia biyadaya dengan dua tangan, dan Nabi tidak pernah memberikan penjelasan makna yadaya kepada makna yang lain. Kalau tidak ada itu, berarti itulah makna yang harus kita yakini. Oh, berarti Allah punya tangan. Berarti sama dengan makhluk. Ini ketika logika sudah bermain, ke situ arahnya, larinya ke situ. Kenapa banyak yang menolak? Karena seolah-olah kata tangan itu adalah hanya untuk makhluk, tidak pantas disematkan kepada Allah. Padahal Allah sendiri bilang laisa kamitslihi syai'un. Nanti akan muncul pertanyaan. Bisa nggak tahu apakah datang pertanyaan itu dari Asy'ariyah yang dulu atau enggak. Tapi Asy'ariyah sekarang selalu menanyakan, apakah tangan itu bagian dari jarihah? Jarihah itu tubuh. Sekarang lepaskan kata jarihah itu. Sekarang Allah punya zat. Dan salah satu dari sifat zatnya adalah tangan. Dan Allah mengatakan dia tidak serupa dengan apapun. Berarti tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Kenapa harus yang terbayang kalau disebut tangan itu adalah kita? Sekarang saya berikan contoh. Ini salah satu syubhat yang selalu muncul. Kita bisa baca kalau kita lewat jalan tol, itu biasanya ada bacanya begini. Dilarang parkir di bahu jalan. Dilarang parkir di bahu jalan. Kalau wak baca tuh tekanang dewak bahu awak. Ingat enggak kita? Terbayang dewak bahu awak. Jangan parkir di bahu jalan. Atau umpama, tolong asah pisau tuh yang ya mata pisau lah majalnya mula. Mata pisau. Kenapa mata pisau? Ketika disebut mata pisau, tekanang dewak mata awak. Atau mata pancing. Ketika dibilang mata pancing, terkanang enggak mata awak? Enggak kan? Jadi sesama makhluk saja ketika disebut mata, enggak mesti yang terbayang mata kita. Apalagi untuk Allah ketika dia bilang mata, Allah sendiri sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Berarti Allah punya mata, dia yang bilang. Allah punya tangan, dia yang bilang. Allah punya wajah, dia yang bilang. Maka kita yakini seperti apa? Allahu a'lam. Ini yang harus kita serahkan semata-mata kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Kita wajib meyakininya karena konsekuensi dari keyakinan kita. Tasdiquhu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kemestian sudah ketika disebut tangan yang terbayang di awak. Tangan awak sebagai manusia. Itulah contoh bahu jalan. Mana enggak bahu jalan dulu? Contoh apa? Telinga kualinya kan? Enggak ada enggak telinga kuali kan ya kan? Berarti ada telinga kuali kan? Sama jawab. Enggak. Jadi salah besar ketika disebutkan satu sifat yang ada hubungan sama zat Allah dalam Al-Quran. Lalu ditolak hanya karena dugaan nanti menyamakan dan makhluk. Ini salah besar. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena Nabi dulu tidak menolaknya, Nabi dulu mengimaninya, Nabi dulu percaya, kalaulah memang tangan di situ bukan maknanya tangan, maka Nabi pasti akan menyampaikannya.
Oleh karena itu, memindahkan dan mentakwilkan makna tangan kepada kudrat, kekuasaan, macam-macam itu kan, al-quwatu wal qudrah, itu tidak ada dalilnya kecuali akal. Tidak ada dalilnya kecuali akal. Dan kemudian barulah dipakai ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi oleh karena itu, laisa kamitslihi syai'un itu oleh kelompok Asy'ariyah dijadikan dalil menolak semua sifat-sifat yang ada hubungan sama zat Allah. Sementara keyakinan salaf, Nabi dan juga para sahabat, ayat tadi dijadikan untuk mengisbat sifat. Bukan menolak, mengisbat, lalu kemudian laisa kamitslihi syai'un.